Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih membahas hadis ke-26. Yang kemarin kita sudah mempelajari dan menekankan bahwa Rasulullah itu mengajari kita setiap muslim itu wajib untuk bersedekah setiap hari. Setiap muslim itu wajib bersedekah setiap hari sebanyak jumlah tulang yang ada pada tubuhnya. Sedekah di sini tentu saja makna asalnya adalah berderma, yakni memberi harta kepada orang yang membutuhkan. Itu makna asal dari sedekah. Tekanan makna sedekah itu adalah diberikan kepada muhtaj, orang yang butuh. Itu baru bisa dikatakan sedekah. Kalau pemberian itu tidak diberikan kepada orang yang butuh, maka tidak disebut sedekah. Contohnya apa? Misalnya hadiah. Hadiah itu pemberian juga. Apa yang membedakan dengan sedekah? Kalau hadiah itu adalah pemberian kepada orang yang dia sebenarnya nggak butuh, tetapi diberikan dengan maksud untuk menguatkan mawaddah, diberikan dengan maksud untuk menguatkan cinta kasih dan hubungan saling menyayangi. Itu namanya hadiah. Makanya para sahabat itu ketika diriwayatkan saling memberi hadiah parfum, itu konsep yang harus kita pahami adalah parfum ini diberikan kepada sahabat dalam konteks menguatkan ukhuwah Islamiyah. Itu hadiah. Beda lagi dengan riswah. Nah, itu sama-sama memberi juga itu. Apa bedanya dengan sedekah dan hadiah? Riswah itu adalah pemberian kepada orang yang punya otoritas karena punya kepentingan yang membutuhkan otoritas tersebut. Makanya disebut suap. Jadi penyalahgunaan jabatan. Jadi perhatikan betapa detailnya ya dalam Islam itu. Faktanya sama-sama ngasih, tapi hukumnya beda itu. Satu disebut sedekah, satu disebut hadiah, satu disebut riswah. Makanya hati-hati dengan permainan istilah. Penyesatan itu diawali dari istilah. Penyesatan itu diawali dari istilah. Jadi rusaknya bahasa dan makna-makna itu yang mengawali dari sebuah penyesatan. Makanya ketika suap disebut hadiah, nah itu rusak sudah. Ini sedikit hadiah dari kami. Nah, faktanya suap kok disebut hadiah. Suap diistilahkan uang bensin. Mana ada uang bensin 100 juta ya? Tidak ada uang bensin 100 juta. Uang sabun 10 juta, nggak masuk akal. Uang sabun 10 juta, walaupun dinamakan dengan berbagai macam istilah halus. Kalau faktanya suap adalah suap. Ya. Kadang bayaran dukun disebut mahar. Wah, itu kan ngerusak ya istilahnya kan ya. Mahar itu kan konsepnya adalah pemberian seorang lelaki kepada wanita saat menikah, kan begitu, sebagai konsekuensi dari sebuah akad nikah.
Itu mahar konsepnya seperti itu. Kadang dikacaukan dengan para dukun itu. Untuk mendapatkan jimat ini maharnya 10 juta. Dari pengacauan istilah, bahkan iblis pun menyesatkan Nabi Adam, itu juga dari istilah sebenarnya. Buah yang dilarang oleh Allah itu diberi nama syajaratul khuldi, pohon yang bisa mengekalkan buahnya kalau dimakan. Jadi ada penghalusan istilah itu. Maka kita harus waspada dengan istilah-istilah yang rusak, dengan istilah-istilah yang keliru. Jadi kalau kita itu mendapatkan sebuah istilah dalam dalil, maka ikuti makna dari dalil itu apa maknanya. Ya. Jangan diubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu. Nah, Rasulullah itu dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas, setiap hari itu setiap muslim wajib sedekah. Nah, maknanya sedekah itu hukum asalnya adalah berderma dengan harta. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau nggak punya uang bagaimana sedekahnya?" Jawaban Nabi, "Ya kerjalah sampai bisa bersedekah," gitu ya. Nah, terus ditanya lagi, kalau misalnya nggak bisa bagaimana? Nah, baru kemudian Rasulullah menjelaskan amal-amal soleh pengganti sedekah, dan itu juga disebut sedekah. Makanya Nabi mengatakan 1 kali tasbih disebut sedekah, 1 kali tahlil disebut sedekah, 1 kali takbir disebut sedekah. Jadi orang yang nggak mampu sedekah dengan harta, maka sedekahnya adalah dengan amal soleh. Baik amal solehnya itu manfaatnya hanya bisa dirasakan dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau seperti ini bisa melaksanakan setiap hari. Nggak harus punya uang berarti sedekahnya. Ya, nggak harus punya uang sedekahnya, karena setiap orang mampu mengucapkan tasbih, tahlil, dan tahmid, terutama saat melakukan sholat. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa bacaan zikir yang paling banyak pahalanya itu adalah saat sholat itu. Saat sholat, terutama saat melakukan sholat wajib. Karena ada hadis yang mengatakan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku itu dengan amalan yang paling aku cintai melebihi saat dia melakukan amal yang wajib. Jadi perhatian ke yang wajib itu harus lebih utama. Makanya ada para ulama yang mengatakan 1 kali melakukan kewajiban itu keutamanya 70 kali melakukan hal yang sunnah. Makanya Rasul juga menjamin, ada orang Arab Badui yang datang pada Nabi terus bertekad hanya melaksanakan rukun Islam, gak mau nambah, gak mau ngurangi, pokoknya hanya mau sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, itu ya 5 itu rukun Islam, gak mau nambah, gak mau ngurangi. Ini dihargai Nabi selama konsisten, kata Nabi, aflaha in sodaqo, dia akan sukses, dia akan beruntung kalau dia konsisten, jujur dengan ucapannya, kalau dia melaksanakan ucapannya. Ya, makanya ketika sholat diawali dari takbir Allahu Akbar, kemudian bacaan iftitah itu sudah penuh dengan puji-pujian kepada Allah, yang itu setiap kalimatnya dihitung 1 kali sedekah. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, ini sedikit review ya. Kemarin juga sudah kita bahas, mengapa kok kita itu diperintahkan untuk bersedekah sejumlah tulang yang ada pada manusia. Nah, penjelasan para ulama itu sebenarnya konsepnya adalah untuk mensyukuri nikmat anggota tubuh yang ada pada manusia. Jadi ya. Dan memang kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, ada ayat yang sangat tegas menunjukkan bahwa semua nikmat itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Semua nikmat. Saya bacakan ayatnya, yang panjenengan semua pasti sudah hafal. Gimana ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu terjemahnya, sungguh kalian nanti pasti akan ditanya terhadap semua nikmat. Ini di ayat ini itu ada banyak takkid, ada penguat. Jadi diawali dari kata latus alunna itu ada 2 takkid. Pertama dari lamnya itu lam takkid, sungguh. Terus tus alu itu bermakna ditanya, ditambahin nun takkid lagi. Nun takkid itu ada 2 macam kalau dalam bahasa Arab. Ada nun takkid khafifah, ada nun takkid
saqilah. Nun takkid khafifah itu adalah penekanan ringan. Cirinya adalah nunnya disukun. Kalau saya bilang uktub, maka maknanya tulislah. Uktub, itu maknanya tulislah. Tapi kalau saya tambahin nun takkid menjadi uktuban, itu maknanya sungguh tulislah. Tulislah, ada penekanan gitu ya. Tapi begitu nunnya ditasydid menjadi uktubanna, itu maknanya berarti sungguh benar-benar tulislah. Ini penekanannya 2 kali lipat. Nah, yang ditasydid tadi itu namanya nun takkid saqilah, penekanan yang berat. Yang nun disukun saja, uktuban, itu namanya nun takkid khafifah, penekanan yang ringan. Nah, di sini ayatnya pakai nun takkid saqilah, latus alunna gitu ya. Jadi bukan latus alun, tapi latus alunna, berarti sungguh benar-benar pasti akan ditanya kalian. Ditanya tentang apa? Anin naim, tentang nikmat. Nah, nikmat di sini itu pakai alif lam jinsiyah istighraqiyah. Alif lam jenis yang mencakup segala macam yang kata dari yang dilekatinya. Jadi kalau disebut an-naim itu maknanya berarti mencakup segala macam jenis nikmat yang diberikan oleh Allah. Entah nikmat besar, entah nikmat kecil, entah nikmat yang kelihatan, entah nikmat yang tidak kelihatan, entah nikmat duniawi, entah nikmat ukhrawi, entah nikmat yang diterima di dalam rumah, entah nikmat yang diterima dari luar rumah. Berbagai macamnya, pokoknya semua nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah. Nah, dalam konteks ini ada satu hadis menarik yang akan saya ceritakan. Ini hadisnya ini tercantum dalam Sahih Muslim. Gimana kisahnya? Ya, suatu saat Rasulullah itu keluar rumah karena kelaparan. Jadi Nabi itu pernah kelaparan ya. Kalau panjenengan belum pernah kelaparan, berarti nikmat panjenengan lebih banyak daripada nikmatnya Nabi. Nabi itu pernah kelaparan. Kalau kita amati sejarah hidupnya Nabi, Nabi itu dari sisi keuangan itu mengalami 3 fase. Pertama, fase miskin. Ini saat beliau masih kecil, itu fase miskin. Yatim piatu kan beliau. Yatim piatu kan biasanya memang ya berat hidupnya. Diasuh oleh Abu Thalib yang juga miskin. Jadi mengalami hidup miskin. Tanda kemiskinannya waktu itu adalah diantaranya beliau itu pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Penggembala kambing upahnya waktu itu 1 dirham sehari. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu setara kira-kira 3 gram perak. 1 dirham. Nah, tinggal cari harga perak sekarang berapa. Kalau misalnya harga perak anggap aja harganya misalnya 30.000 misalnya per gramnya, maka 3 dirham berarti berapa? 60.000. Itu kalau 30.000 ya. Saya nggak tahu harga perak sekarang berapa. Tapi sebaik-baiknya 1 dirham sekarang itu saya perkirakan seperti upahnya kuli itu. Mungkin 100 ribuan kira-kira. Dan kuli itu hanya cukup makan dan kebutuhan sehari-hari. Nggak sampai nabung, sampai bisa numpuk, itu nggak mungkin itu. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan miskin? Saat beliau ditawari menikah dengan Khadijah, beliau menjawab, pemuda yang tidak punya apa-apa seperti saya ini bagaimana mungkin menikah. Nah, itu menunjukkan berarti bahwa beliau miskin. Bukti yang ketiga adalah di Quran dikatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Aku dapati engkau, dan bukankah Tuhanmu mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin kemudian dijadikan menjadi kaya. Itu berarti ayat yang sangat jelas. Rasulullah itu mengalami fase miskin dalam hidupnya. Lalu fase yang kedua adalah fase kaya melalui perantaraan istrinya, yakni Khadijah. Jadi kadang orang dibuat kaya itu bukan dikasih bisnis, enggak, dikasih istri yang kaya sama, kaya juga itu. Setelah menikah dengan Khadijah, kan Rasulullah akhirnya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan saat beliau masih muda. Makanya di Quran dikatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Setelah itu Khadijah meninggal, Rasulullah fokus sebagai pemimpin umat, sebagai kepala negara.
Nah, maka saat itu beliau secara keuangan uangnya banyak sekali karena dapat harta rampasan, mungkin nilainya miliaran, tapi beliau memilih hidup zuhud, hidup yang sekedar cukup, jadi tidak bermewah-mewah. Itu gimana prakteknya? Prakteknya adalah saat beliau mendapatkan harta langsung dibagi-bagi, habis. Sehingga seringkali beliau itu akhirnya saat butuh itu nggak ada harta. Nah, ini yang diceritakan di sini. Suatu saat Rasulullah keluar dalam keadaan kelaparan. Ini bukan Rasulullah miskin saat itu, enggak, sebenarnya hartanya banyak. Cuma jatah hartanya saat beliau itu mendapatkan langsung dibagi-bagi, dikembalikan lagi pada kaum muslimin. Padahal jatah beliau itu cukup banyak sebenarnya. Nilainya kalau sekarang sekali dapat mungkin miliaran. Ya. Tapi beliau nggak pernah nyimpan. Nggak ada deposito, enggak. Ya. Tawakalnya pol, gitu ya. Urusan besok Allah yang ngasih rezeki. Sebagai suami, beliau melaksanakan kewajiban memberi nafkah itu adalah dengan membeli makanan untuk 1 tahun istri-istrinya. Itu caranya Rasulullah. Jadi begitu dapat uang banyak langsung beli makanan selama 1 tahun. Karena memang penghasilan beliau nggak rutin. Kan orang itu penghasilan macam-macam ya. Ada yang penghasilannya harian, ada yang penghasilannya bulanan, ada yang penghasilannya mungkin tahunan, dan nggak mesti. Pengusaha properti itu mungkin nggak tiap bulan, ya. Tapi begitu dapat puluhan juta, banyak kan gitu ya. Nah, Rasulullah kira-kira seperti itu. Mungkin setahun sekali itu perang atau 2 kali dapat miliaran itu. Maka beliau belikan makanan untuk 1 tahun. Nah, istrinya punya watak yang sama dengan Rasulullah, sangat dermawan. Jadi walaupun disediakan 1 tahun, tapi cepat habis juga. Kenapa? Dibagi-bagi kalau masih ada yang butuh itu. Minta kasih. Akhirnya sering juga kelaparan. Ya, seperti itu kehidupan Rasulullah. Nah, ini pernah lapar ini Rasulullah. Keluar karena kelaparan. Di jalan secara tidak sengaja beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa kok keluar? Ternyata jawaban kedua sahabat ini sama, lapar ya Rasulullah. Nah, ini pernah ini 2 sahabat Nabi sama-sama lapar seperti Rasulullah. Padahal Abu Bakar termasuk kaya loh ya. Tapi pernah lapar, artinya apa? Berarti saat itu Abu Bakar hartanya itu pas habis. Karena Abu Bakar juga dermawannya luar biasa. Kalau ada seruan untuk sedekah, Abu Bakar itu kadang nggak segan-segan disedekahkan semua itu hartanya itu, nggak tersisa. Saat ditanya Rasulullah, yang kau sisakan untuk saudara, untuk keluargamu apa? Jawaban Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya, jawabannya seperti itu. Jawaban yang tawakalnya luar biasa pokoknya. Ya. Umar itu keuangannya di bawah Abu Bakar, sehingga wajar kalau sempat mengalami kelaparan. Akhirnya Rasulullah dan 2 sahabat berjalan bersama-sama menuju ke salah satu sahabat Ansor, bertamu begitu ya di sana. Nah, sesampai di sana ternyata sahabat Ansor ini pas tidak ada, pas keluar. Kalau nggak salah waktu itu settingnya menjelang sore, menjelang maghrib atau setelah maghrib kira-kira ya, agak gelap pokoknya suasananya. Lalu kemudian akhirnya ditemuilah oleh istri dari sahabat ini, sehingga kemudian Rasulullah dan 2 sahabatnya masuk bertamu dengan ditemui oleh istrinya saja. Ya. Tak lama kemudian datanglah sahabat Ansor itu. Begitu tahu ternyata tamunya adalah tamu agung Rasulullah dan 2 sahabat besarnya itu, sewenangnya luar biasa. Langsung diambilkan setandan kurma, dihidangkan. Kan memang perintah Nabi itu kan kalau ada tamu kan dimuliakan. Karena memang kadang-kadang ada orang datang itu karena lapar itu ada. Jadi berharap diberi makanan itu kadang ada. Ini salah satu bentuk kepekaan kepada orang yang bertamu. Dihidangkan setandan kurma, dan sahabat Ansor ini cara memuliakannya Rasulullah bukan hanya dengan kurma. Lebih dari itu, beliau langsung mengambil pisau, langsung menyembelih kambing, dimasakkan lalu dihidangkan kepada Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah dan 2 sahabat itu menikmati makanan
kambing tersebut. Ya. Setelah selesai kenyang gitu ya. Wah, ini kalau zaman sekarang langka ya. Karena tamu dihidangkan kambing, sembelihkan dulu. Wah, karena kambing sekarang harganya jutaan ya. Oke, setelah selesai kenyang maka Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, kemudian kalian nggak sampai pulang, ternyata sudah dapat nikmat ini. Nah, jadi ternyata nikmat kenyang itu ditanya loh ya. Nikmat kenyang itu ditanya. Ini termasuk di antara penjelasan terbaik dari surat At-Takasur ini. Kan tadi ayatnya summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Di hari itu kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Nah, nikmat seperti apa yang ditanya? Ternyata nikmat kenyang ini pun akan ditanya oleh Allah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah. Ya. Nah, coba ini kita renungkan. Kalau sekedar kenyang aja ditanya, terus gimana dengan nikmat makan enak? Kan kadang beberapa dari kita nggak cukup kenyang, tapi mencari makan yang enak, kan begitu. Saya jadi teringat video anak kecil yang makan rumput itu ya. Kan ada ya, kasihan banget itu saking laparnya itu. Rumput itu kelihatan enak banget itu dimakan. Kan nggak semua ternyata hamba Allah itu mendapatkan kesempatan kenyang. Ada sebagian hamba Allah yang diuji dengan kesusahan dan kelaparan sehingga makan itu seadanya. Kalau makan kenyang saja itu akan ditanya oleh Allah, maka makan enak lebih layak untuk ditanya Allah. Apalagi jika makannya bukan sekedar makan enak, tapi makan enak di mana? Kan gitu ya kadang-kadang. Levelnya itu bukan hanya sekedar makan enak, tapi makan enak di mana? Sebagian orang kan levelnya begitu ya. Ada sebagian hamba Allah yang levelnya hanya sekedar saya bisa makan apa? Besok saya makan apa? Saya bisa makan apa tidak? Gitu ya. Ada sebagian hamba Allah yang dari sisi makanan itu pertanyaan sederhana, saya besok bisa makan apa tidak? Tapi ada sebagian hamba Allah yang sudah yakin pasti bisa makan, sehingga dia bisa bertanya lebih lanjut, besok makan apa? Dia bisa memilih artinya. Lalu sebagian lagi karena nikmatnya lebih banyak lagi, pertanyaannya lebih tinggi lagi. Besok makan di mana? Ya. Ini kalau sudah di mana, ini levelnya adalah bukan sekedar makan enak. Ini sudah enak yang tambahannya adalah kenyamanan atau experience, ya, atau sebuah prestis, kadang seperti itu kan. Makannya di mana? Jadi kadang-kadang ada restoran yang sebenarnya makanannya nggak jauh beda dengan makanan kaki lima, tapi harganya jauh gitu ya. Kaki lima harganya mungkin 10.000, 15.000. Yang di restoran ini satu porsi bisa sampai 80.000, 120.000, ratusan ribu bahkan ada. Karena yang dijual adalah experience-nya, ya. Yang dijual adalah prestisnya ketika masuk di tempat tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa makanan itu akan dihisab oleh Allah. Rasa kenyang saja akan dihisab, lebih-lebih makanan yang enak. Kalau menurut hadis, yang tidak akan dihisab itu cuma 3 saja. Kenikmatan yang nggak dihisab itu cuma 3. Apa itu? Pertama, sepotong makanan untuk sekedar memadamkan rasa lapar. Sekedar memadamkan masa lapar. Jadi kalau sampai kekenyangan, masuk hisab berarti. Ya. Kalau sekedar memadamkan rasa lapar berarti kan nggak sampai penuh itu kan. Orang perutnya nggak sampai penuh sudah kenyang itu. Sudah hilang rasa laparnya. Yang kedua adalah secarik pakaian untuk sekedar menutup aurat.
Jadi standarnya adalah menutup aurat. Begitu pertimbangannya sudah style, sudah fashion, sudah keindahan, nah itu pasti berarti kena hisab itu. Tapi kalau sekedar menutup aurat maka aman dari hisab. Yang ketiga adalah kediaman untuk sekedar berlindung dari panas dan dingin. Jadi kalau kediaman itu levelnya sudah melebihi sekedar melindungi dari panas dan dingin, sudah ada unsur beauty-nya, itu pasti akan dihisab. Dihisab bukan berarti celaka ya, enggak. Kalau menggunakannya benar, selamat. Tapi kalau nggak benar, nah itu yang berat itu di situ. Ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan riwayatnya. Fa akhadha Umar al-izqa fa daraba bihil arda hatta tanathara al-busru qibala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Rasulullah a inna lamas'uluna an hadha yawmal qiyamah. Qala na'am illa min thalath khirqatin kaffa biha ar-rajulu awratahu aw kisratin sadda biha jaw'atahu aw hajarin yatadakhalu fihi minal harri wal qar. Umar mengambil setangkai kurma kemudian memukulkannya di atas tanah hingga kurma-kurma mudanya berguguran di dekat Rasulullah. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan ditanya tentang ini pada hari kiamat? Jadi ini seolah-olah melanjutkan hadis tadi ya. Ketika Nabi mengatakan kalian nanti pasti akan ditanya nikmat ini, kaget Umar itu. Terus ngambil setandan kurma, terus digeprekkan di depan Rasulullah. Brak gitu ya. Wahai Rasulullah, apakah kita akan ditanya nanti terkait dengan hal ini? Jawaban Nabi, ya, kalian akan ditanya, kecuali 3 hal. Kain perca yang digunakan seseorang untuk menutup auratnya, sepotong makanan untuk menghilangkan rasa laparnya, dan kediaman yang ia masuk untuk berlindung dari panas dan dingin. Jadi 3 ini berarti kan hanya kebutuhan primer kan? Rumah, kemudian makanan dan pakaian. Berarti sepeda motor hisab itu, pasti itu ya. Untuk apa itu sepeda motornya itu? Mobil masuk enggak? Masuk itu berarti. Pasti kena hisab. Digunakan untuk apa? Ponsel masuk enggak itu? Oh, jelas ponsel. Hari ini ponsel malah menjadi banyak sumber maksiat kadang-kadang, ya kan? Ada sebagian orang yang bagus menggunakan ponselnya itu amal soleh, untuk mencari nafkah, untuk silaturahmi, untuk berdakwah. Tapi ada juga yang menjadikan ponselnya untuk ngeslot, main togel, main judi, untuk menipu, untuk apa itu namanya, penipuan phishing, ya, untuk banyak hal maksiat. Pasti dihisab itu ponsel, ya. Nah menurut hadis cuma ini, kebutuhan primer ini yang akan selamat, tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, karena ajaran inilah maka kita melihat ya, beberapa sahabat itu perilakunya memang menakjubkan. Contohnya misalnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ada riwayat beliau itu menolak kalau diajak makan terus-terusan kenyang itu nggak mau. Kenyang sesekali 2 kali mau, tapi kalau terus-terusan menolak, nggak mau beliau. Kenapa? Alasan beliau adalah karena beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang yang paling lama kenyangnya di dunia adalah orang yang paling lama laparnya di akhirat. Itu kan menakutkan ini ya. Orang yang paling lama kenyangnya di dunia itu adalah orang yang paling lama laparnya di akhirat. Makanya beliau menolak kenyang terus-terusan. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan, loh, apakah kalau begitu dilarang orang punya makan enak misalnya, atau punya pakaian bagus, atau punya rumah bagus, punya kendaraan yang bagus, gadget canggih dan sebagainya, apakah dilarang semua itu? Jawabannya adalah tidak dilarang. Cuma yang harus difahami adalah hal-hal duniawi yang sifatnya halal dan mubah yang melebihi kebutuhan primer tadi, itu tanggung jawabnya lebih besar daripada yang
yang hanya membatasi diri pada yang dituntut oleh Allah terkait dengan nikmat-nikmat tadi itu apa? Kalau misalnya melebihi kebutuhan primer, yang dituntut simpel sebenarnya. Yang dituntut Allah adalah bersyukur. Itu aja sebenarnya. Bersyukur aja. Kalau sudah bersyukur, aman. Nah, terus gimana itu bentuk bersyukurnya itu? Minimal, ini kalau makan ya. Kalau minimal dikatakan bersyukur itu adalah mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau bisa melakukan itu saja, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan bersyukur secara minimal. Cuma anehnya dan ajaibnya, coba diingat-ingat. Dari 100 kali makan kita, berapa persen itu yang ingat itu? Itu yang ajaib ya. Dari 10 kali lah, 10 kali kita makan mengawali bismillah, kemudian diakhiri alhamdulillah, itu kira-kira berapa banyak itu? Kan nggak semuanya kan? Itu menunjukkan betapa seriusnya setan membuat kita itu lupa. Padahal sudah ngerti ilmunya kadang. Tapi kita mengawali bismillah kadang lupa. Ada makanan kalau lapar langsung aja sikat kan gitu. Padahal simpel aja permintaan syukurnya itu. Diawali bismillahirrahmanirrahim, diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah bisa gitu itu insya Allah sudah terhitung dikatakan bersyukur. Lebih bagus lagi, lebih utama lagi jika mengagendakan untuk menggunakan nikmat energi dari Allah itu untuk melakukan amal soleh. Jadi niatnya itu saat makan bismillahirrahmanirrahim memproduksi energi supaya bisa menaati Allah. Nah, itu sudah lebih baik lagi dalam hal mensyukuri Allah. Nah, itu syukur yang ideal ya, memaksimalkan penggunaan nikmat itu untuk beramal soleh, menyenangkan Allah, berusaha membuat Allah menjadi ridha. Ya. Apapun itu, entah sholat, entah haji, entah jihad, membaca Al-Quran, berdakwah, membantu orang, meringankan perbuatan orang, berbakti kepada orang tua, membaiki tetangga, dan apapun pokoknya amal soleh yang menggunakan tenaga dan kekuatan kita. Ya, jadi itu ya. Ini pelajaran penting dalam Sahih Muslim, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan kenyang itu adalah nikmat yang pasti akan ditanyakan oleh Allah. Ada juga hadis yang menegaskan bahwa kesehatan itu juga akan ditanya oleh Allah. Nah, ini ada dalam Sahih riwayat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka." Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanyakan terkait nikmat pada hari kiamat itu adalah seorang hamba itu akan ditanya, bukankah dulu aku telah menyehatkan tubuhmu? Akan ada nanti pertanyaan semacam itu ya, tubuh yang sehat. Karena kan gak semua dikasih sehat itu. Betapa banyaknya orang-orang yang hari ini oleh Allah dikasih sakit. Untuk bisa merasakan nikmat sehat, itu sebaiknya memang sesekali mengunjungi rumah sakit. Ya, biar tahu kan di sana banyak orang sakit di situ. Sehingga tahu bagaimana orang-orang yang diambil sedikit nikmat oleh Allah terkait dengan kesehatan, sehingga kita bisa menghargai nikmat sehat. Orang yang tidak bisa sujud karena dia lumpuh atau apa, itu kadang memimpikan, andai saja satu kali saya bisa sujud, alangkah bahagianya saya. Seperti itu. Ya, nah itu nikmat kesehatan. Ada juga lanjutan hadis itu yang menunjukkan kepada kita bahwa minum minuman segar itu akan ditanya oleh Allah itu. Minum minuman segar, ya. Jadi lanjutan hadisnya adalah wa nurwiyaka minal ma'il barid, bukankah aku telah memberimu air minum yang segar. Al ma'il barid itu maknanya adalah air yang dingin, yang sejuk. Kita semua kan pasti pernah mengalami itu ya. Bagaimana kita ini kepanasan, haus, lalu mencari air, terus dapat minum yang segar. Itu kan rasanya kan luar biasa itu ya. Ditanya itu oleh Allah itu. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang air yang segar itu. Meskipun hanya es teh, meskipun hanya es coklat, meskipun hanya es jeruk, yang segar-segar itu pokoknya.
itu semuanya juga akan ditanyakan oleh Allah. Minimal kita akan ditanya, apakah kamu mengucapkan namaku saat meminumnya, dan apakah kamu memuji aku saat engkau selesai meminumnya. Terus air ini kan ketika sampai pada tubuh kita, itu akan memenuhi kebutuhan cairan kita ya, sehingga kita menjadi sehat. Kita gunakan untuk apa itu? Kesehatan yang kita dapatkan itu, gitu ya. Termasuk yang akan ditanya itu adalah keamanan. Keamanan itu juga nikmat. Kita lahir di negeri namanya Indonesia, itu kan bukan permintaan kita kan. Kok nggak lahir di Palestina misalnya? Kok nggak lahir di Gaza misalnya? Kaum muslimin yang lahir di Gaza sana apa juga minta lahir di sana? Kan tidak itu. Yang di sana sekarang diuji dengan perang, diuji dengan jihad. Jadi setiap saat itu galau di sana, risau. Dengan bom, dengan tembak yang nyasar dan lain sebagainya. Nah, sementara kita di sini begitu bebasnya melakukan sholat tanpa cemas. Kita membaca Al-Quran juga tidak ada kerisauan. Kita mau silaturahmi juga tidak terhalang, masih yang muda-muda itu masih bisa membayangkan membangun rumah tangga bahagia. Di sana itu setiap saat terancam kematian. Ya, makanya keamanan itu adalah nikmat. Kata Ibnu Mas'ud, ini bagian yang ditanyakan di kitab Al-Firdaus Bimaksuril Khitab. Itu ada riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im al-amnu was-sihhah." Maksud nikmat di sini adalah keamanan dan kesehatan. Jadi nikmat aman itu termasuk yang akan ditanyakan oleh Allah. Makanya di Quran itu juga itu diingatkan Allah sebagai nikmat di surat Quraisy itu. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kita disuruh menyembah Allah yang telah memberi makanan kita dari kelaparan dan mengamankan dari rasa takut. Kenapa kok kafir Quraisy itu diingatkan nikmat rasa aman? Karena nikmat diberi keamanan itu berkali-kali. Yang paling terkenal adalah kisah pasukan gajah. Itu kan dilindungi oleh Allah itu. Awalnya mereka takut banget karena pasukan gajah itu banyak jumlahnya, nggak akan bisa melawan itu. Andai kan mereka datang dan mau membantai penduduk Quraisy, itu terbantai zaman itu. Tapi Allah menolong dengan segerombolan burung, dibuat tewas pasukan itu, sehingga mereka kalah kembali ke negerinya dan banyak yang mati. Itu nikmat keamanan. Terus nikmat keamanan yang lainnya apa? Yang juga diingatkan Allah. Nikmat keamanan yang lain adalah Mekah itu adalah negeri yang tidak pernah dijajah. Ya, di sana kan waktu itu ada bangsa Romawi dan Persia yang selalu melebarkan kekuasaan, tapi tidak pernah terfikir menjajah Mekah. Kenapa? Ya gersang. Nggak ada untungnya itu jajah Mekah itu. Tapi kan jadinya itu nikmat dari Allah ya. Nggak pernah merasakan penindasan dan penjajahan. Ya. Itu nikmatnya dihubungkan dengan nikmat memberi makan. Itu terkait dengan nikmat Allah di masa jahiliyah, yang mana waktu itu kakek Nabi yang bernama Hashim itu waktu itu menyelesaikan problem paceklik di Mekah waktu itu. Jadi Mekah itu pernah mengalami paceklik, lalu Hashim kakek Nabi, buyutnya Nabi itu mengajak saudara-saudaranya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa-penguasa sekitar Mekah. Menjalin hubungan dengan penguasa di Yaman, terus di Afrika, Habasyah, lalu kemudian dengan penguasa Romawi dan penguasa Persia. Jadi 4 penjuru itu. Mereka setuju. Ya. Mereka setuju menjalin diplomatik karena janjinya adalah nanti kalau pedagang mereka melewati Arab dijamin aman. Gitu ya. Ya. Ketika setuju itu lalu akhirnya orang Arab akhirnya punya kerjaan dagang. Kerjaan dagangnya di musim panas dan musim dingin gitu ya. Makanya dikatakan di surat ayatnya itu rihlatas syita'i was-shaif. Karena dengan keberhasilan membangun hubungan diplomatik dengan penguasa-penguasa itu, akhirnya Mekah itu jadi punya sumber penghasilan gitu ya. Sehingga mereka bisa makan. Makanya diingatkan nikmat dua itu, allazi at'amahum min ju', yang ngasih makan Allah dan diamankan dari ketakutan. Ya, artinya nggak diserang, nggak pernah ada negara yang berani yang berambisi untuk menyerang Mekah
dengan maksud menjajah, itu tidak ada. Ya hanya pasukan Abraha itu aja, itu pun bukan motivasi menjajah, bukan. Tapi karena jengkel, karena ada orang Arab yang memberaki gerejanya Abraha, itulah ceritanya. Jadi marah, lalu kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi itu persoalan keyakinan, gitu ya. Jadi bukan ingin menjajah. Jadi nikmat itu ya, termasuk mendengar dan melihat. Ini kan nikmat besar juga itu ya. Itu ada hadisnya itu ya. Ada riwayat dalam tafsir At-Tabari dari Ibnu Abbas, fi qaulihi tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, an-na'im sihhatul abdan wal asma wal absar. Yakni sehatnya badan, sehatnya pendengaran, dan sehatnya penglihatan. Itu juga pasti akan ditanya oleh Allah. Ya, mendengar ini digunakan untuk apa saja? Karena orang dengan mendengar ini kan dia bisa mendengarkan suara yang merdu, bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan ilmu dan lain sebagainya. Dengan melihat juga bisa melihat warna-warni dunia ini. Kemarin sudah kita singgung ya, sebagian ulama itu menyarankan kalau ingin bisa merasakan nikmatnya penglihatan, pejamkan matamu. Saya ajak panjenengan nyoba nanti di rumah ya. Pejamkan mata selama setengah jam saja. Pejamkan terus. Boleh melakukan apapun tapi syaratnya terpejam. Mau ngambil minuman, ya silakan, tapi terpejam. Mau mau ke kamar mandi, boleh terpejam. Kan sudah hafal ya rutenya di rumah itu. Setengah jam saja. Itu nanti akan merasakan betul nikmatnya penglihatan yang diberikan oleh Allah. Jadi nggak bisa baca Quran, gitu ya. Sehingga kalau nggak hafal nggak bisa baca Quran, nggak bisa melihat berita. HP-an silakan, tapi terpejam, nggak tahu ya dipencet apa ya. Bisa nggak itu kira-kira? Kelihatan itu nanti, terasa betul nikmatnya melihat itu. Ya. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu berdasarkan riwayat-riwayat ini semuanya pasti akan ditanyakan. Sampai sini kita akan terasa betul ya. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan perintah taat yang diajarkan oleh Allah, sebenarnya ketaatan kita itu kalau ditimbang dengan nikmatnya Allah itu sebenarnya impas. Sekedar hanya mensyukuri saja itu seluruh ibadah kita itu sebenarnya habis itu. Artinya sebenarnya ya hanya sekedar bersyukur saja, berarti nggak layak dapat balasan mestinya gitu ya. Perumpamannya seperti ini misalnya, seperti hewan, kambing misalnya. Kambing itu kan dapat nikmat Allah banyak dia. Dapat nikmat makan, dapat nikmat minum, dapat nikmat tidur, banyak hal lah itu. Yang itu berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun. Lalu si kambing ini oleh Allah suatu hari diuji untuk taat, yakni bisa menerima saat Allah memilihnya sebagai hewan kurban misalnya. Kan harus disembelih berarti ya. Dan disembelih berarti dia menderita. Tapi menderitanya tidak lama. Menderitanya hanya mungkin nggak sampai 1 menit. Setelah itu kan sudah nggak terasa dia. Nah, ini kalau dilihat dari sisi penyembelihannya, mungkin kita berpikir, aduh kasihan, gitu ya. Tapi itu kan ketaatan kambing pada Allah kan semacam itu. Kalau dibandingkan dengan nikmatnya yang selama bertahun-tahun, tidak ada artinya ketaatan itu sebenarnya. Nah, perumpamannya seperti itu kira-kira. Jadi kita ini sebenarnya ketika melakukan ketaatan, kalau digunakan untuk membayar nikmat Allah, sebenarnya itu nggak akan bisa membayar seluruh kenikmatan Allah itu. Nah, ada riwayat ini ditulis oleh Ibnu Rajab. Di zaman dulu itu pernah ada orang yang soleh banget, lalu kemudian dia beribadah selama 500 tahun, lalu kemudian di akhirat saat dihisab Allah berfirman kepadanya, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu hamba tersebut bertanya, apa bukan karena amalku 500 tahun itu ya Allah? Jawaban Allah, wahai malaikatku, coba timbang nikmat penglihatan dengan amal solehnya 500 tahun. Setelah ditimbang ternyata impas hanya untuk bayar nikmat penglihatan. Setelah itu nggak punya amal lagi sudah. Padahal belum nikmat
pendengaran, belum nikmat akal yang sehat, belum nikmat saraf yang normal dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya nikmat diberikan Allah itu jauh lebih banyak daripada amal soleh yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu yang dituntut oleh Allah itu bukan memenuhi syukur itu sesuai dengan hak syukur tersebut, karena itu nggak mungkin manusia bisa melakukan itu. Tapi yang diperintahkan adalah bersyukur dalam batas kemampuan yang bisa dimiliki oleh seorang hamba. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita supaya senantiasa menjadi hamba yang bersyukur sehingga bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Saya kira cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.